Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ray Alexandra dari program Studi Manajemen Universitas Mulia. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi materi pada kesempatan kali ini. Dari webinar ini, saya akan membahas materi yang berjudul dari adaptasi hingga keberlanjutan, strategi bisnis menghadapi perubahan lingkungan di era modern dengan menggunakan Netflix sebagai studi kasus saya. Saya memilih Netflix karena perusahaan ini merupakan salah satu contoh yang menarik tentang bagaimana sebuah bisnis mampu mempertahankan bahkan berkembang di tengah perubahan teknologi dan persaingan yang sangat cepat. Harapannya setelah mengikuti webinar ini, teman-teman bukan cuma memahami teori aja, tapi bisa lihat gimana sih teori tersebut benar-benar diterapkan sama perusahaan dalam menghadapi tantangan dunia bisnis saat ini. Oke, ini sebelum masuk ke pembahasan utamanya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari presentasi saya. Pada dasarnya materi ini tuh nunjukin gimana sih keberhasilan sebuah perusahaan bukan hanya karena memiliki produk yang bagus aja, tapi kayak juga karena mampu membaca perubahan lingkungan bisnis, menyusun strategi yang tepat, memasarkan produknya dengan baik, dan menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Nah, jadi karena itu ada 4 materi utama yang akan saya bahas bersama di sini, yaitu yang pertama ada Business Environment Anatomy, yang kedua ada Strategic Planning Blueprint, yang ketiga ada Strategic Marketing Architecture, dan yang keempat ada Sustainable Business Foundation. Setelah membahas keempat konsep tersebut, kita akan melihat bagaimana semuanya diterapkan pada studi kasus Netflix sehingga hubungan antara teori itu ada dan praktik menjadi mudah dipahami. Oke, selanjutnya di sini ada gambaran umum materi. Kalau teman-teman sadar di sini sebenarnya ini adalah gambaran besar dari seluruh materi yang saya ambil. Jadi urutannya dimulai dari memahami lingkungan bisnis terlebih dahulu. Kenapa? Karena sebelumnya perusahaan itu mengambil keputusan, mereka tuh harus tahu nih kondisi yang sedang dihadapin, apakah ada peluang yang bisa dimanfaatkan atau justru ada ancaman yang harus diantisipasi. Lalu setelah itu hasil analisis ini digunakan untuk menyusun strategi perusahaan. Nah, strategi yang sudah dibuat ini tentu bukan cuma berhasil kalau nggak dipasarkan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan juga membutuhkan strategi pemasaran biar produknya itu bisa diterima oleh konsumen. Nah, di tahap terakhir, seluruh strategi tersebut ini dijalankan dengan memperhatikan prinsip bisnis berkelanjutan. Jadi, tujuannya itu kayak perusahaan bukan cuma memperoleh keuntungan hari ini, tapi juga mampu bertahan dan terus berkembang di masa yang akan datang. Itulah mengapa keempat konsep ini tuh saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Oke, yang selanjutnya di sini ada Business Environment Anatomy. Kita sudah masuk ke bagian materinya, materi yang pertamanya. Jadi sederhananya konsep ini tuh membahas tentang gimana sih perusahaan memahami kondisi di sekitarnya sebelum mengambil sebuah keputusan. Nah, lingkungan bisnis itu dibagi jadi dua, ada internal sama eksternal. Nah, kalau misalnya internal itu ada sumber daya, keuangan, SDM, budaya organisasi, dan kemampuan manajemen. Sedangkan lingkungan eksternal itu ada perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan, hingga perubahan perilaku konsumen. Nah, analisis ini tuh penting karena membantu perusahaan mengetahui peluang, ancaman, kekuatan, sama kelemahannya sebelum nyusun strategi. Di sini ada contoh sederhananya, kayak Netflix itu menjalankan bisnis penyewaan DVD, namun ketika internet berkembang dan masyarakat mulai beralih ke layanan digital, Netflix itu ngelihat nih adanya perubahan lingkungan bisnis. Karena mampu membaca perubahan tersebut, jadinya tuh Netflix memutuskan untuk beralih ke layanan streaming yang kemudian menjadi keberhasilan Netflix sampai sekarang. Lalu untuk materi yang berikutnya ada Strategic Planning Blueprint.
Perencanaan strategis ini tuh merupakan proses menentukan arah perusahaan untuk jangka panjang berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan. Strategi ini tuh disusun harus memiliki tujuan yang jelas, terus itu bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, Netflix itu hasil analisisnya mendorong perusahaan untuk mengubah model bisnis dari penyewaan DVD menjadi layanan streaming. Selain itu, mereka juga berinvestasi pada teknologi digital, memproduksi konten original, dan melakukan ekspansi ke pasar internasional. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa strategi yang matang menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi perubahan. Oke. Untuk yang materi berikutnya, ada strategic marketing arsitektur. Konsep ini tuh terdiri dari STP, yaitu segmentation, targeting, positioning, sama marketing mix atau 4P. Nah, pada Netflix sendiri, segmentasinya dilakukan berdasarkan usia, minat, sama preferensi tontonan pengguna. Target utamanya itu adalah masyarakat yang menginginkan hiburan yang praktis dan fleksibel. Sementara itu, positioning yang dibangun adalah sebagai platform streaming dengan konten original berkualitas. Nah, strategi ini didukung oleh marketing mix, mulai dari produk berupa layanan streaming, sistem harga, berlangganan, akses melalui aplikasi dan website, sama promosi melalui media sosial, trailer, dan rekomendasi berbagai algoritma. Begitu. Terus untuk materi yang selanjutnya ada Sustainable Business Foundation. Nah, ini adalah materi terakhir yang saya ambil. Saat ini tuh perusahaan bukan cuma dituntut untuk menghasilkan keuntungan aja, tapi kayak bisa menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Nah, konsep ini tuh mencakup triple bottom line, yaitu people, planet, profit, sama ESG serta TCR. Tujuannya itu untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Nah, pada Netflix sendiri, konsep ini tuh diterapkan melalui upaya mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, serta membangun lingkungan kerja yang inklusif. Nah, artinya itu keberhasilan perusahaan itu bukan cuma diukur dari keuntungan yang diperoleh aja, tapi juga dari bagaimana perusahaan itu mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Oke, selanjutnya di sini ada integrasi materi, dinamika lingkungan bisnis. Nah, jadi setelah ngebahas keempat materi itu satu persatu, kita lihat gimana sih semuanya bisa saling berkaitan. Nah, prosesnya itu dimulai dari perusahaan menganalisis faktor internal sama eksternalnya. Dari hasil analisis tersebut itu, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancamannya. Terus kemudian menyusun strategi yang sesuai. Dan strategi yang sudah dibuat kemudian diterapkan melalui strategi pemasaran agar produk atau jasa dapat diterima oleh konsumen. Nah, ketika pelanggan merasa puas, perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif. Namun prosesnya tidak berhenti di situ aja. Nah, biar perusahaan itu tetap bertahan dalam jangka panjang, seluruh strategi tersebut tuh harus didukung dengan prinsip bisnis berkelanjutan. Jadi keempat materi yang udah saya bahas itu sebenarnya merupakan satu rangkaian yang saling melengkapi untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Terus selanjutnya di sini ada transformasi strategi Netflix dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Netflix itu awalnya dikenal sebagai perusahaan penyewa DVD yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Namun karena adanya perkembangan teknologi internet sama berubahnya kebiasaan masyarakat yang lebih memilih menonton lewat online, Netflix itu melakukan transformasi menjadi platform streaming. Nah, perubahan itu bukan tanpa tantangan. Netflix itu harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dari platform lain kayak Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max, sama Apple TV Plus. Nah, jadi selain itu mereka juga harus menghadirkan
inovasi biar pelanggan tetap tertarik menggunakan layanannya. Salah satu strategi yang cukup berhasil adalah menghadirkan paket berlangganan yang didukung iklan atau ad-supported plan. Strategi ini tuh berhasil menarik jutaan pengguna baru sekaligus membuka pendapatan tambahan bagi perusahaan. Nah, kasus ini tuh kita bisa melihat bahwa kemampuan beradaptasi terhadap perubahan itu menjadi salah satu kunci keberhasilan dari Netflix sendiri. Nah, selanjutnya itu ada analisis transformasi strategi Netflix berdasarkan konsep manajemen bisnis. Nah, kalau misalnya kita analisis ini, Netflix itu kayak nyusun strategi yang tepat, menjalankan melalui strategi pemasaran, lalu memperkuatnya dengan prinsip bisnis berkelanjutan. Ini yang membuat perusahaan mampu terus berkembang hingga memiliki lebih dari 301 juta pelanggan berbayar pada tahun 2004. Meskipun begitu, Netflix itu juga menghadapi beberapa tantangan seperti yang saya bilang sebelumnya, kayak yang persaingan itu semakin ketat, biaya produksi konten original terus meningkat, sama penggunaan AI itu harus tetap memperhatikan keamanan data dan hak cipta juga. Artinya strategi bisnis yang tidak biasa itu berhenti pada satu titik. Perusahaan harus terus melakukan evaluasi biar tetap relevan dengan perubahan yang terjadi. Untuk rekomendasi strategi untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan Netflix sendiri, pertama, kita memanfaatkan teknologi AI secara lebih optimal untuk meningkatkan pengalaman pengguna, misalnya melalui sistem rekomendasi yang semakin personal. Yang kedua itu memperbanyak produksi konten lokal agar lebih sesuai dengan budaya sama minat masyarakat di berbagai negara di zaman sekarang. Dan yang terakhir itu memperkuat penerapan prinsip ESG agar pertumbuhan perusahaan bukan cuma berfokus sama keuntungan aja, tapi juga memperhatikan aspek sosial lingkungan dan tata kelola perusahaan. Nah, dari strategi ini, Netflix itu mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu platform streaming terbesar sekaligus menjaga keberlanjutan bisnisnya dalam jangka panjang. Misalnya kayak saya sendiri adalah salah satu penggemar dari Netflix sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya izin bertanya, perkenalkan saya Tenaga Susperiani. Dari penjelasan tadi, kenapa sih analisis lingkungan bisnis itu jadi pentingnya dari pemikiran strategi bisnis? Oke, baik, saya izin menjawab. Jadi, analisis lingkungan bisnis ini jadi tahap utama karena membantu perusahaan memahami kondisi internal maupun eksternalnya yang mempengaruhi bisnis tersebut yang tadi saya sebelumnya udah bahas. Nah, melalui analisis ini juga itu perusahaan bisa mengidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan, sama kelemahan sehingga strategi yang disusun itu lebih tepat sasaran. Nah, seperti studi kasus yang sudah saya ambil tuh, perusahaan itu tuh kayak ngeliat tuh adanya perubahan teknologi internet sama perilaku konsumen yang mulai meninggalkan DVD. Nah, makanya Netflix itu jadinya kayak menjadi layanan streaming. Jadi hasil analisis ini tuh menjadi dasar bagi Netflix untuk mengubah model bisnisnya biar mampu mempertahankan daya saing di industri hiburan digital. Gitu. Selanjutnya mau bertanya lagi, Kak? Izin bertanya lagi. Kalau gitu, hubungannya antara strategic planning blueprint sama strategic marketing architecture itu apa ya dalam keberhasilan transformasi bisnisnya Netflix? Oke, jadi strategic planning blueprint itu perannya tuh perannya itu ada dalam merumuskan arah sama strategi perusahaan. Kalau misalnya strategi marketing arsitektur itu fungsinya untuk implementasinya strategi kepada pasar tersebut. Nah, kayak Netflix yang tadi, strategi itu disusun sama diikuti dengan transformasi menjadi layanan streaming, investasi pada konten original dan ekspansi global,
Terus tuh strategi tersebut itu kemudian diwujudkan melalui pemasaran yang tepat seperti personalisasi rekomendasi menggunakan algoritma, sistem harga berlangganan yang fleksibel, sama promosi digital. Jadi perencanaan strategis dan strategi pemasaran ini bisa kayak saling melengkapi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ferdi Nurfatoni. Di sini saya mau nanya, kenapa kakaknya lebih milih Netflix sebagai studi kasus dibandingin perusahaan lain kayak Unilever atau Gojek? Kenapa, Kak? Jadi saya milih Netflix selain karena saya pelanggannya juga, tapi karena perusahaan itu kayak jadi contoh nyata yang menunjukkan keterkaitan seluruh materi yang saya bahas kali ini. Nah, Netflix ini tuh kayak berhasil ngadapin perubahan lingkungan bisnis melalui transformasi model bisnis dari yang awalnya dia nyewa DVD jadi layanan streaming digital. Nah, perusahaan ini tuh kemudian menyusun strategi yang adaptif, mengimplementasikannya melalui strategi pemasaran berbasis teknologi, sama terus ngembangin bisnis dengan prinsip keberlanjutan kayak terus berkembang. Nah, selain itu juga Netflix itu kayak menyediakan data resmi melalui Annual Report 2024 sehingga analisis yang saya lakukan itu didukung sama data yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Seperti itu. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya mau sebagai penutup saya mau memberikan kesimpulan dari pembahasan hari ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan itu bukan hanya bergantung pada satu strategi aja. Jadi perusahaan itu perlu memahami lingkungan bisnisnya, menyusun strategi yang tepat, menerapkan pemasaran yang efektif, serta menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Nah, dari studi kasus yang saya ambil ini adalah Netflix. Jadi, saya dapat melihat bahwa kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen itu menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, semoga materi yang saya angkat ini dapat menambah pemahaman kita semuanya bahwa teori manajemen bisnis itu bukan cuma dipelajarin di kelas aja, tapi juga bisa diterapkan di perusahaan dalam menghadapi tantangan di dunia bisnis, misalnya kayak Netflix ini. Gitu. Ini referensi yang saya ambil untuk materi kali ini. Sebelumnya, terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.